Selamat datang di Desa Kertabuana, sebuah desa yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun berada di Kalimantan Timur, desa ini dikenal sebagai Kampung Bali. Apa yang membuat desa ini dikenal sebagai Kampung Bali? Kertabuana ini desa ekskomunikasi di tahun 1980, tepatnya di bulan Oktober. Itulah transmigrasi awal datang pertama kali di bulan 10 itu dari Bali ya, dari Bali. Kemudian setelah itu satu tahun berikutnya disusul oleh dari Lombok, kemudian lokal ya. Jadi Kertabuana itu awalnya ada 3 suku ini. Yang pertama itu dari Bali, kemudian Lombok, kemudian lokal. Kalau ada orang Jawa di sini, ya ini trennya nempel di Bali karena orang Jawa banyak merantau di Bali, akhirnya ikut program transmigrasi dari Bali ke Kaltim, khususnya di Kertabuana yang dulunya sebelum definitif itu namanya L4. Ya. Setelah definitif dinamakan Desa Kertabuana. Nama saya Pak Sadia, lahir di Klaten, Jawa Tengah tahun 1961. Dan saya tahun 1987 di bulan Januari saya bertugas di Kertabuana ini sampai sekarang, sampai tahun 2020 saya sudah pensiun ya. Itu saya di dinas sosial, kemudian saya 2 tahun di dinas sosial, kemudian di BKKBN sampai pensiun tahun 2020. Sekarang saya ada usaha kecil-kecilan pelihara ikan lele, itu aja usaha saya, yang lainnya enggak ada. Saya membentuk Karang Taruna, karena Karang Taruna memang benar-benar organisasi yang diakui oleh pusat, pemerintah pusat waktu itu, bahkan sampai sekarang masih diakui. Jadi saya, karena dulu belum ada Karang Taruna di sini, saya bentuk Karang Taruna. Nah, seiring dengan berjalannya waktu selama 2 tahun itu, di samping juga membina Karang Taruna juga membina disabilitas ya, terutama juga tuna mata, tuna netra ya, dan tuna grahita, dan tuna fisik. Nah ini yang tuna netra ini memang tidak mau dikirim ke Banjarmasin waktu itu. Nah karena keluarganya keberatan, akhirnya tidak terjadi lagi. Kemudian untuk yang kekurangan fisik itu, mereka juga pertama pelatihan jahit menjahit, yang kedua pelatihan seni ukir, karena di sini negara Bali ini terampil untuk ngukir, maka ada beberapa orang waktu itu saya kirim. Namun sampai saat ini mereka sudah meninggal ya, sudah meninggal, tidak ada lagi orangnya. Dari pelajaran seni ukir tersebut, alhasil ukiran Bali juga merupakan salah satu yang menjadi alasan Desa Kertabuana disebut sebagai Kampung Bali. Ornamen ukiran Bali masih banyak terlihat di beberapa bangunan, terutama pada arsitektur rumah warga Desa Kertabuana hingga saat ini. Terus sudah habislah masa bakti saya di Kertabuana ini. Saya melamar di BKKBN tahun 89. 89 saya diangkat CPNS tahun 90. Nah, sampai sekarang ini saya jadi penyuluh lapangan keluarga berencana sampai pensiun ya. Lalu kalau di Kertabuana sendiri, ketika
datang dari Bali, Lombok maupun yang lokal ini, dulu ada 430 kepala keluarga di sini. Seiring dengan berjalan waktu ini, karena di sini ini merupakan pulau masa depan, juga daerah banyak madunya di sini, artinya rezekinya itu sangat mudah mencari rezeki khusus masalah materi ya. Waktu itu ya ada tambang batu bara, ada kayu kan. Nah mereka yang pendatang ini kerjanya ya di tambang batu bara dan di kayu. Nah terus bertambahlah hingga saat ini di Kertabuana ini yang tercatat itu ada 17 suku. Nah, 17 suku saat ini. Kalau jumlah penduduknya ini jumlah kakaknya 1.500-an atau 1.700, karena saya sudah tidak pensiun, tidak begitu monitor data penduduk. Kalau jumlah jiwanya 5.000 lebih. Ya, desa Kertabuana ini desa yang paling kecil menurut saya di daerah Tenggarong Seberang ini, karena daerah transmigrasi paling kecil tapi sukunya banyak itu. Kemudian sudah dinobatkan juga di sini, kemarin ada dibentuk Kampung Pancasila di tahun kemarin. Nah, kemudian dilombakanlah Kampung Pancasila di Kertabuana ini mendapatkan juara 2 tingkat nasional itu. Ya merupakan kebanggaan bagi desa Kertabuana atau pemerintah desa Kertabuana yang bisa menciptakan kondisi yang multi suku di sini. Itu pertama damai, aman dan tentram kan di sini. Jadi tidak ada kriminalitas yang sangat berarti, artinya kaitannya dengan sangkutan hukum, dengan kepolisian, itu jarang terjadi di Kertabuana. Kalau tradisi ini ya banyak ya, yang dari Bali ini tradisi ngaben itu setiap ada orang kematian itu paling lama 1 minggu baru ada pengabenan pembakaran. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu atau belum mampu untuk pembakaran itu ditunda dulu dan dititipkan sementara. Nah, nanti ketika ada pengabenan massal dia disertakan ke sana ikut pengabenan massal. Kemudian kalau untuk acara seperti nyepi itu memang banyak pengunjung di sini. Misalnya nanti malam itu nyepi, sore ini sudah banyak yang datang untuk menyaksikan, melihat tradisi budaya yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara di Bali ini dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Itu dia bikin ogoh-ogoh yang diarak oleh semua warga, khususnya warga Hindu ya di sini. Gitu. Tradisi ogoh-ogoh tersebut juga menarik perhatian media untuk diliput kegiatannya. Salah satunya adalah media iNews Kaltim. Seperti ini aktivitas umat Hindu di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, yang melakukan sejumlah ritual dan ibadah dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Kegiatan ini sendiri berlangsung di salah satu pura yang berada di Desa Kertabuana, di mana ribuan umat Hindu melakukan ibadah dengan penuh rasa sukacita sehari sebelum perayaan Nyepi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Kertabuana, I Komang Widiana mengatakan, sebelum perayaan Nyepi tentunya umat Hindu akan melakukan sejumlah ritual dan ibadah. Di antaranya melasti, yaitu upacara penyucian diri umat ke tepi sungai maupun laut yang akan melaksanakan hari Nyepi. Setelah melaksanakan ritual melasti, kemudian dilanjutkan dengan upacara tawur kesanga yang bermakna sebagai persembahan kepada alam semesta untuk selalu dalam keadaan harmoni dan guna memotivasi umat Hindu secara ritual dan spiritual agar alam senantiasa menjadi sumber kehidupan. Melalui ritualisasi perayaan Nyepi ini, umat Hindu selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi pribadi yang bijaksana. Untuk melenyapkan sifat jahat pada diri, maka disimbolkan melalui ogoh-ogoh yang harus dimusnahkan, karena sifat jahat inilah yang akan mengganggu dalam kehidupan sosial bagi umat. Bahwa kami merasa berbahagia sekali meskipun ogoh-ogoh itu adalah bentuk ritual keagamaan umat Hindu, tetapi semua umat beragama juga ikut
menikmati kegiatan ini. Nah, ini juga sebagai bentuk bahwa kita di Kalimantan Timur ini sesungguhnya adalah selalu dapat menjaga hubungan harmonis sesama masyarakat yang berbeda suku, berbeda agama, dan mudah-mudahan ke depan selalu dapat kita pertahankan bahkan lebih baik agar kita menjadi masyarakat yang maju, modern, madani, dan negara kita juga akan semakin maju dan berkembang. Sementara itu, Kepala Desa Kertabuana, I Dewa Ketut Adi Basuki, mengapresiasi sejumlah ritual dan ibadah serta upacara arakan ogoh-ogoh yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. I Dewa Ketut Adi Basuki juga menyebut bahwa Desa Kertabuana sendiri dinobatkan oleh Kemenak sebagai Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Pasalnya, setiap kegiatan keagamaan selalu mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah Desa Kertabuana. Tak hanya itu, Desa Kertabuana juga memiliki masyarakat yang majemuk, di mana ada 19 suku bertempat tinggal di desa tersebut, sehingga hal itu dinobatkan sebagai Kampung Pancasila dari Kutai Kartanegara. Selain itu, I Dewa Ketut Adi Basuki juga mengapresiasi keterlibatan umat beragama yang berpartisipasi dalam upacara perayaan Hari Nyepi di Desa Kertabuana. Luar biasa, hal ini setiap ada ogoh-ogoh ini pasti, dan keterlibatan mereka juga ikut terlibat biasanya kegiatan-kegiatan ini. Ini kan karena momen menjelang ibadah puasa, jadi mereka juga menyiapkan itu. Biasanya mereka ikut membantu kami untuk mengamankan lalu lintas apa ini kan, karena ini tadi sejujurnya masih belum sampai kalau jam segini, karena kita harus juga menjaga kan, ada yang akan melaksanakan tarawih, tidak mengganggu aktivitas lah, tidak mengganggu lalu lintas yang ada di jalan utama terutama. Harapan kami dengan Nyepi, umat sedharma dan khususnya masyarakat Kertabuana selalu mendapat perlindungan dan keberkahan dan senantiasa sehat semuanya. Dalam menyambut perayaan Hari Raya, umat Hindu di Desa Kertabuana merayakan upacara tersebut dengan arakan ogoh-ogoh yang dimaknai mengajak manusia untuk memurnikan sifat buta kala dalam diri atau sifat jahat, sekaligus menjaga alam dan sumber daya di dunia serta memahami pentingnya berkelanjutan hingga menjauhi perilaku merusak lingkungan, dan tradisi ini menjadi pengingat akan tanggung jawab terhadap alam sekitar. Arakan ogoh-ogoh di Desa Kertabuana ini terdapat 6 karakter ogoh-ogoh yang diarak keliling desa dari berbagai kalangan usia dari tingkat taman kanak-kanak hingga orang dewasa. Selain itu, ogoh-ogoh tersebut merupakan karya seni dari pemuda umat Hindu di Desa Kertabuana yang dibuat secara bergotong royong.